Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Murtado dengan NIM J3A119136 dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini ada dari mata kuliah fotografi untuk bisa menjelaskan mengenai tentang drone. Seperti tadi pada file tayangan berikut sebelumnya, bahwa memainkan drone menjadi salah satu hal yang banyak diinginkan oleh masyarakat luas. Karena drone sudah banyak diminati belakangan ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum nantinya kita membahas drone lebih dalamnya, untuk pemula kita ke pengantar terlebih dahulu. Drone bukanlah perkara hal yang mudah. Banyak hal yang perlu kita ketahui sebelum nantinya kita terjun ke dunia drone. Dan kita tidak boleh sembarangan. Mulai dari nantinya kita membeli, dari kita menerbangkan, sampai nanti keselamatan. Pada video ini, coba kita sama-sama memahami tentang drone untuk pemula, serta rekomendasi drone yang nantinya teman-teman bisa gunakan, serta juga tujuan-tujuan dari nantinya kita membeli drone. Yang pertama mungkin drone untuk pemula. Sebelum nantinya kita membeli drone, tentunya kita harus pahami terlebih dahulu dan juga kita lebih bijak dari apa nantinya yang mau kita lakukan. Jika kita sekedar hanya ingin terbang saja, sebenarnya kita sudah bisa membeli drone yang seharga 100.000. Namun, jika kita ingin membeli untuk membuat sebuah fotografi ataupun videografi, tentunya kita tidak boleh melihat dari sebuah harganya. Kita harus lihat dari segi kemampuan kameranya. Teman-teman sekalian, berkenaan dengan penggunaan drone, tentunya kita dalam menggunakan drone yang tadi, kita harus lebih bijak dan lebih memahami tujuannya. Ada 7 hal yang sudah saya rangkum berkenaan dengan banyak orang yang menggunakan drone dengan tujuan-tujuan tertentu. 7 diantaranya, 1. Membeli drone untuk berlatih terbang. Yang kedua, membeli drone untuk fotografi ataupun videografi. Yang ketiga, membeli drone untuk dibawa traveling. Yang keempat, membeli drone untuk pemetaan. Yang kelima, membeli drone untuk racing. Yang keenam, membeli drone untuk monitoring. Dan yang ketujuh, membeli drone untuk pertanian. Dari 7 ini memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan drone untuk hal-hal tersebut. Dan memang banyak sekali tujuan-tujuan yang lainnya mungkin yang belum bisa saya masukkan ke dalam 7 hal tersebut. Karena ini atas rangkuman saya dan memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan drone ini dari ketujuh hal ini. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasannya ada 3 rekomendasi berdasarkan dari Produkpedia untuk drone yang bisa digunakan oleh pemula. Yang pertama adalah Raistelo. Raistelo ini sangat cocok sekali untuk pemula. Serta drone ini juga nanti mampu terbang selama kurang lebih 13 menit dan kameranya 5 megapiksel dan serta nantinya pada saat perintisan dapat disederhanakan dan dilanjutkan pada sebuah aplikasi. Yang kedua adalah GI Mavic Air 2. GI Mavic Air 2 ini adalah salah satu drone terbaik serba bisa untuk pemula ataupun penghobi. Hal ini dapat nantinya drone digabungkan video 4K 60p dan drone ini mampu berterbang kurang lebih sekitar 34 menit dan nantinya hasilnya sangat mengesankan. Yang ketiga adalah GI Phantom Sport Pro V2.0. Drone ini sangat dijadikan sebagai drone yang terbaik dan terbagus untuk pemula serta profesional. Drone ini diperuntukkan untuk bahan sesuatu video yang kokoh dan nantinya dapat diandalkan dalam kondisi yang berangin dan waktu penerbangannya kurang lebih 30 menit. Nah, teman-teman sekalian, dari berdasarkan drone-drone yang tadi saya rekomendasikan, tinggal nantinya teman-teman pilih bila mana teman-teman minat terhadap drone yang ingin nanti digunakan sesuai dengan tujuan-tujuan dari teman-teman nantinya. Lalu sebelum kita terjun ke dunia drone, tentunya kita harus memahami tentang panduan keselamatan. Kenapa saya bilang panduan keselamatan ini sangat penting? Karena dalam penggunaan drone tentunya ada hal-hal yang perlu dilanggar ataupun hal-hal yang tidak boleh dilanggar, mohon maaf. Yang pertama yaitu adalah drone dilarang beroperasi 500 meter dari batas kawanan udara terlarang atau udara terbatas. Yang kedua, drone yang digunakan untuk pemotretan, perfilman, pemetaan harus melampirkan izin dari institusi yang berwenang dan pemerintah daerah yang wilayahnya akan diabadikan. Lalu yang ketiga, drone dengan peralatan-peralatan pertanian seperti penyemprotan hama ataupun penabur benih hanya diizinkan beroperasi pada wilayah pertanian atau perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencana terbang.
Yang keempat, kegiatan penyemprotan hama atau penaburan benih dengan menggunakan teknologi drone diizinkan bila radius 500 meter dari batas terluar kawasan pertanian atau perkebunan termasuk tidak ada permukiman produk. Yang kelima, drone untuk kebutuhan dan misi pemerintah untuk kebutuhan pemerintah, misalnya patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di Taman Nasional. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa satu, drone tidak boleh dioperasikan di kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, kawasan keselamatan operasi penerbangan, suatu bandar udara. Yang kedua, drone tidak boleh dioperasikan di ruang udara yang dilayani controlled airspace dan uncontrolled airspace pada ketinggian lebih dari 500 kaki atau 150 meter. Nah, hal itu yang memang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi sebuah bermanfaat ketika teman-teman memahami panduan-panduan keselamatan dalam menggunakan drone. Dan juga ketika nantinya teman-teman menggunakan drone, sudah bisa tahu dan juga bisa memahami dan lebih bijak dalam penggunaannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dengan tujuan-tujuan tersebut bisa menjadi salah satu orang yang kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.